Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, sebelum kita belajar itu kita baca doa dulu. Hari ini siapa yang bertugas untuk baca doa memimpin? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Medina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat pagi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul quddusus salam. Al-mu'min al-muhaimin al-azizul jabbar. Al-mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahhar. Al-wahhabur razzaqul fattahul alim. Al-qabidul basitul khafidur rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basir. Al-hakam al-adlul latiful khabir. Al-halimul azimul ghafur. Asy-syakurul aliyul kabir. Al-hafizul muqitul hasibul jalil. Al-karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadud. Al-majidul ba'isyus syahid.
al-haqqul wakil, al-qawiyul matinul waliyul hamid, al-muhsil mubdi'ul mu'id, al-muhyil mumitul hayyul qayyum, majidul wahidus samad, al-qadirul muqtadirul muqaddim, al-muakhirul awwalul akhirul zahir, al-batin al-walil muta'ali, al-barrut tawwab, al-muntaqim al-afu warra'ub, malikul mulki dzul jalali wal ikram, al-muqsitul al-ghaniyul muqnil mani'ud darrun nafi'un nurul hadil, badi'ul baqil al-warisur rasyidus sabur, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahul alim. Ya, alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 9 Oktober lah. Ini Bapak ganti dulu hari Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 9. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, baguslah. Jadi kita hari ini untuk hadiran, Pak hadir semuanya? Alhamdulillah hadir semuanya. Artinya kita harus semangat dalam belajar. Artinya kita hari ini agar lebih baik daripada hari kemarin. Nah, jadi supaya kita tambah semangat, ini kita senam lah. Tapi senamnya kita lihat nanti kita meniru senam yang ada di tayangan ini. Nah, jadi beberes ini. Kita beberes sama-sama sama niro yang tayangan di sini. Coba sini satu-satu berjejer. Bapak juga di tengah. Nah, kita niro yang ada di sini. Muat. Kita geser. Tarik dulu lah. Ya, senam otak pintar lah. Ini supaya mudah-mudahan dengan senam ini artinya kita supaya lebih refleks, lebih ingatannya lebih bagus lagi. Sudah siap semuanya? Siap. Nih berjejir di muka pintar kada melihat kita tayangannya. Nah, sini. Ini gerakannya pintarnya tangan saja. Ada awak, ada tangan. Semuanya pakai tangan. Nah, meningkatkan daya ingat konsentrasi, meningkatkan kemampuan belajar, mencegah penyakit lupa, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Itu manfaat daripada senam otak.
Ya, sekian. Silahkan duduk kembali. Nah, itu senam otak tadilah. Artinya mudah-mudahan otak kita artinya sehat. Nah, dengan berkat kita senam tadi. Selanjutnya, kita hari ini kan adalah untuk mata pelajaran yang Bapak ajarkan hari ini adalah IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Nah, jadi Bapak hari ini itu temanya, materinya itu adalah harmoni dalam ekosistem. Nah, ada yang kenal ekosistem? Harmoni dalam ekosistem. Harmoni itu artinya keseimbangan dalam ekosistem. Apakah di antara kamu bagaimana caranya mendapatkan energi? Ada yang tahu? Bagaimana cara kita mendapatkan energi? Ya, silakan apa? Bagaimana cara kita mendapatkan energi? Ya, dengan makan. Kan kita tadi pagi makan ya kan? Nah, makan macam-macam kan, ada yang makan mungkin ada makan nasi, kemudian ada yang makan lauknya apa mungkin? Ada yang lauk ayam, ya kan? Nah, ada ikan, ada telur, ada nasi. Nah, jadi itu pintarai termasuk kita artinya menambah energi untuk kita supaya awak artinya beraktivitas hari ini dengan belajar. Nah, jadi itu yang perlu kita pelajari hari ini, itu adalah tentang harmoni dalam ekosistem. Ekosistem ada yang tahu? Ekosistem tadinya pintarai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi di situ kan ada yang namanya hubungan kita antara makhluk hidup. Kan makhluk hidup itu banyak. Apakah itu dari manusia? Manusia. Ada juga hewan. Ada juga tumbuhan. Ya kan, Leh? Tumbuhan itu ada pun juga, tumbuhan itu pun ada juga terbagi tiga. Hewan terbagi tiga. Tuh, apa namanya? Hewan itu kan ada yang namanya karnivora. Ingatlah. Ya, nah itu hewan karnivora itu pemakan daging. Kemudian ada yang namanya apa lagi? Herbivora. Nah, itu kan kemudian terakhir adalah omnivora. Artinya pemakan, ada pemakan daging, ada pemakan tanaman. Nah, jadi tujuan kita mempelajari hari ini harmoni dalam ekosistem itu artinya supaya kita tujuannya supaya kita tuh semuanya siswa bisa artinya menyebutkan yang namanya
pemahaman daripada ekosistem. Ekosistem itu kan ada terbagi, nanti Bapak jelaskan di sini ada terbagi 3. Ekosistem yang namanya ekosistem darat, ekosistem air, dan ekosistem buatan. Nah itu. Ini Bapak ada jelaskan tayangan untuk nah di sini pembukanya Nas. Presentasi ya. Nah ini. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah tujuannya agar pertama peserta didik dapat menjelaskan definisi ekosistem. Ekosistem tadi apa? Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi itu. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi peran ekosistem dalam lingkungan. Nah, jadi peran masing-masing dalam ada tujuannya. Peserta didik dapat mengidentifikasi peran ekosistem dalam lingkungan. Yang terakhir tujuannya adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dengan ekosistem. Lanjut. Nah, apa itu ekosistem? Nah, ada dibaca. Ekosistem adalah hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Nah, alah, jadi sudah teman kamu membacakan ekosistem adalah hubungan timbal balik tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ingatlah. Artinya ekosistem apa tadi? Hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu. Lingkungan kan banyak, ada lingkungan buatan, ada lingkungan air. Air itu misalnya seperti sungai, pintarlah. Ada sungai, adalah laut. Yang airnya ada airnya. Apalagi yang kamu ketahui? Nah, ada danau. Nah, situ ada kok makhluk hidupnya. Nah, ada apa di air tuh biasanya? Nah, ada ikan, ada apa lagi? Gurita aja bila di laut leh. Nah, tuh ekosistem di laut, bilanya di laut pintar khusus akan di laut, bilanya sungai. Sungai itu kan berarti airnya air tawar. Nah, jadi di sungai itu ada ikan, ada tumbuhannya juga. Nah, jadi mereka tuh saling berhubungan, bentarlah. Di situ. Ada yang dimakan, ada yang memakan, ya kan? Lanjut. Nah, di sini sudah tadi dibacakan. Kemudian ke berikutnya, slide berikutnya. Matahari sebagai sumber dari semua energi dalam ekosistem organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem organisme. Kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan fisik. Sebaliknya organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jadi matahari juga berperan dalam ekosistem. Nah, karena kita membutuhkan juga sinar matahari untuk apa? Untuk cahaya, ya kan? Nih, untuk melihat tadi. Karena kalau jadinya siang malam itu karena ada sinar matahari, ya kalau. Nah, kemudian juga untuk misalnya manfaat matahari lain pada itu adalah untuk kesehatan kita, yaitu vitamin D, ya kan? Untuk kesehatan tulang. Untuk juga apa lagi? Manfaat matahari. Untuk membantu tumbuhan dalam proses
Fotosintesis pintar ya. Jadi tumbuhan itu pintar proses fotosintesisnya itu dengan bantuan matahari. Karena di situ karena ada bantuan matahari, lalu tumbuhan itu ada yang namanya ada buah-buahnya, ada yang mengandung karbohidrat di situ. Nah, itu dengan bantuan matahari. Nah, kemudian baca kolom sini komponen ekosistem. Ekosistem disusun dari dua biotik dan komponen abiotik dan komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya dan manusia, tumbuhan, hewan, dan bakteri. Nah, ini adalah komponen ekosistem. Komponennya ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Biotik apa? Makhluk hidup. Bentar ya, kalau biotik itu makhluk hidup, termasuk kita nih. Itu komponen biotik. Jadi biotik itu ya makhluk hidup seperti kita tadi, manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian komponennya adalah berikutnya adalah abiotik. Makhluk tidak hidup seperti apa? Seperti tanah, batu, cahaya, udara, dan lain-lainnya lah. Nah, itu komponen abiotik, artinya tidak hidup. Nah, jadi mereka itu saling berinteraksi, saling berhubungan. Nah, lalu jadi namanya ekosistem. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita. Nah, ya tadi. Kalau sekolahan ini Pak termasuklah ekosistem. Sekolahan, masuklah. Sekolahan kita nih. Sekolah. Tidak tahu aja. Sini. Ekosistem lah termasuk sekolah. Nah, kalau sekolah ini juga termasuk ekosistem karena luas kan cakupannya. Ada di sini kan murid banyak kan? Berbeda-beda Kak. Kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Banyak kan muridnya, siswanya. Ada juga kepala sekolah. Ada juga guru, tenaga pendidik, ada juga pengawas, dan juga ada sarana prasarana, ya kan? Sarana prasarana itu termasuk komponen abiotik. Kan banyak sarana prasarana, buku, pulpen, itu adalah abiotik. Nah, jadi sekolah ini termasuk juga dalam ekosistem lah. Nah, lanjut. Jadi di sini. Darat dan ekosistem buatan. Ekosistem air merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian yang besar terdiri dari atas air. Ekosistem perairan dipengaruhi oleh pancaran cahaya matahari dan jumlah materi terlarut jika kandungan gelaran laut, maka ekosistem dikenal sebagai bawah dan bila kadar garam tinggi dikenal sebagai ekosistem laut. Ekosistem laut tawar danau, kolam, dan sungai. Ekosistem laut contohnya pantai, terumbu karang, dan ekosistem laut dalam. Nah, ini tadi jenis-jenis ekosistem ada tiga pintar lah. Yang pertama ekosistem air. Nah, jadi ekosistem air itu ekosistem yang di dalamnya itu komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Nah, jadi abiotik lah air itu, artinya makhluk yang tidak hidup. Jadi perairan itu dipengaruhi oleh pancaran cahaya matahari juga. Nah, dan jumlah materi terlarut jika di dalamnya ada garam. Itu di laut. Kalau di sungai itu air tawar. Nah, kalau di laut tadi itu kan lautnya contohnya pantai, terumbu karang, di situ ada. Dan ekosistem laut dalam. Kemudian ekosistem darat. Nah, itu berlangsung di daratan.
Apa contohnya misalnya yang di daratan ekosistemnya? Yang di daratan. Ada yang tahu lah? Kok apa namanya ekosistem yang ada di daratan? Itu memang ada tabut hewan di daratan memang. Maksudnya ekosistemnya. Misalnya di situ ada ekosistem gunung. Gunung tuh. Itu termasuk ekosistem kan? Nah, gunung. Ada hutan juga ekosistem hutan. Berarti di sekitaran hutan. Gunung. Nah, itu termasuk ekosistem darat. Kemudian juga ada yang namanya gurun. Tahu lah gurun? Ya, padang pasir itu termasuk juga ekosistem. Tapi ekosistemnya ada ekosistem darat. Bentar lah. Ada juga tundra, ada juga taiga. Nah, tundra itu misalnya daerah yang istilahnya tuh suhunya rendah. Dingin bisa. Ada itu pun juga sama dengan taiga. Bisa hanya tumbuhan tertentu yang bisa bertahan. Kemudian yang terakhir ekosistem buatan. Nah, artinya buatan apa? Ada yang tahu ekosistem buatan? Ekosistem buatan apa? Pepohonan aja kawan. Ada yang tahu lah ekosistem buatan itu apa maksudnya? Kan 3 tadi ekosistem. Pertama tadi ekosistem air, airan. Ekosistem daratan. Yang ketiga ekosistem buatan. Apa ekosistem buatan? Ya, ekosistem buatan manusia. Artinya diulah. Ada yang tahu lah contohnya yang diulah manusia ekosistemnya? Nah, kolam renang. Kolam renang bentar ya, kolam. Orang mangga tuh iwak lah, memelihara ikan. Nah, itu termasuk ekosistem yang ada di buatan. Nah, kemudian ada lagi orang berhuma tuh, orang bertani. Apa tuh? Buatan tuh apa namanya? Sawah. Kalau padi itu tumbuhannya, maksudnya ekosistemnya sawah. Jadi sawah itu ada padinya, ada tikus, ya kan? Ada tanah, ada air. Itu maksudnya kumpulan itu nah. Itu termasuk ekosistem namanya. Saling mereka tuh berhubungan. Nah, itu buatan namanya. Ada lagi yang untuk orang mengalirkan air yang di situ, yang ada tuh di daerah. Nah, ya bendungan. Itu termasuk ekosistem juga. Tapi ekosistem buatan manusia. Membendung air kan? Nanti dialirkan sesuai kebutuhan, sesuai keperluan. Nah, gambarnya pintar ekosistem air. Nah, lihat. Nah, Bapak lihat kan. Nah, gambar ekosistem air. Nah, ekosistem air. Lanjut. Nah, ekosistem darat. Ekosistem darat. Ekosistem darat. Terakhir ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan. Ekosistem buatan. Nah, ya kan? Nah, terima kasih. Nah, ini paparan apa namanya penyampaian materi yang Bapak sampaikan untuk ini. Nah, sebelum lanjut kita agar lebih bersemangat lagi kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Di sini ada beberapa tayangan, kita lihat sama-sama dulu lah. Ini untuk lagu ekosistem lah. Nih, kita saksikan sama-sama, lihat tayangannya lah.
Nah, Hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita. Lingkungan alam dan juga lingkungan danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. Yuk ayo 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 kita belajar. Yuk ayo 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 kita bergembira. nah itu tadi lagu untuk masalah ekosistem. Nah, kita kembali tayangan berikutnya. Pembelajaran harmoni dalam ekosistem. Dengarkan ini, simaklah sama-sama. Pembelajaran harmoni dalam ekosistem. Apa yang dimaksud ekosistem? Dan saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area. Lingkungan fisik yang mempengaruhi ekosistem bisa berupa faktor abiotik, contohnya iklim, curah hujan, tanah, air, sinar matahari. Mekanisme dalam ekosistem. Keseluruhan komponen organisme dan lingkungan sekitar ekosistem saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Ciri-ciri umum adanya komponen biotik, komponen abiotik, aliran energi, siklus materi, dan interaksi. Komponen biotik kemudian mekanisme mekanisme utama interaksi apa saja yang ada dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem bisa berupa persaingan dan mengalir. Makhluk itu juga dapat saling memaksa satu sama lain. Nah, memakan dan memakan itulah yang disebut makan makanan. Menunjukkan bahwa energi dan mereka dari satu organisme berikutnya mulai dengan tingkat tropik dalam rantai makanan. Produsen yaitu organisme yang mampu menghasilkan satu organisme. Contohnya tumbuhan kecil atau yang disebut organisme autotrof. Yang kedua yaitu konsumen tingkat satu, yaitu organisme yang menduduki tingkat tropik kedua disebut konsumen primer. Konsumen primer biasanya diduduki oleh tumbuhan dan tumbuhan. Tingkat tropik yang ketiga yaitu konsumen tingkat dua. Organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga disebut konsumen sekunder atau diduduki oleh hewan pemakan daging. Yang terakhir yaitu dekomposer. Organisme komponen yang menduduki mata rantai terakhir dalam rantai makanan. Dekomposer ini memecah hewan dan tumbuhan yang telah mati dan mengembalikan nutrisi penting ke dalam tanah. Perhatikan contoh rantai makanan berikut.
selanjutnya kita pelajari jenis dalam suatu ekosistem saja, tapi banyak bentuk organisasi. Rantai-rantai tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Itulah yang disebut jari-jari makanan. Yang ini satu jari-jari makanan. Dalam proses makan dan memakan dalam satu makanan, piramida makanan. Piramida makanan adalah model yang menunjukkan aliran energi dari satu topik ke lainnya di sepanjang rantai. Perhatikan piramida makanan. Apabila kata pada contoh piramida makanan digunakan, apa yang akan terjadi? Kemungkinan adalah jumlah belalang akan meningkat karena tidak ada pemangsanya. Nah, sudah selesai tayangannya lah. Nah, jadi kita di sini pertanyaannya, nah, masih berlangsung. Ya, ada lagi ya. Ekosistem buatan. Yang perhatikan. Nah, jadi di sini pertanyaannya, bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapatkan energi? Ya, dengan makanan, ya kan? Bagaimana makhluk hidup dalam suatu ekosistem berkaitan satu sama dengan lainnya? Bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Pak, caranya. Makhluk hidup dalam satu ekosistem itu berkaitan satu dengan lainnya. Ada yang tahu? Caranya berkaitannya. Makhluk hidup. Caranya adalah menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Misalnya kan manusia atau binatang. Manusia memakan ayam. Jadi kan manusia lalu bertenaga, berenergi. Nah, ya kan ayam, kemudian ayam makan biji-bijian kan makannya. Bertenaga loh ayam. Nah, jadinya kan memakan makhluk lainnya. Jadi sumber energi kan otomatis yang ayam tadi. Kemudian biji-bijian. Biji-bijian itu dapat energi dari mana? Dari matahari. Dari matahari. Biji-bijian itu tumbuh-tumbuhan dah. Tumbuh-tumbuh aslinya kan biji-bijian, jadi tumbuh-tumbuhannya jadinya. Nah, itu mendapatkan energinya dari matahari. Kemudian lanjut. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Tanaman lawan hewan. Kayak apa hubungannya dalam ekosistem? Hubungannya kayak apa? Tanaman dengan hewan, hubungannya seperti apa? Ada yang tahu lah jawabannya? Hubungan tanaman dengan hewan dalam satu ekosistem apa? Hubungannya adalah tanaman menjadi energi bagi hewan, ya kan? Contohnya ayam tadi. Ayam kan hewan oleh. Hewan ayam itu kan ayam itu kan hewan. Nah, hubungannya dengan tanaman tadi adalah menjadi energi bagi hewan. Ya kan memakan beras, benih misalnya atau bemak dimakannya. Kan untuk beras itu kan biji-bijian berasal dari tumbuhan, berasal dari tanaman. Nah, jadi hubungan antara tanaman dengan hewan adalah tanaman itu menjadi sumber energi bagi hewan. Pintarlah. Nah, ingatlah. Ingat.
Jadi kalau misalnya nanti ada soal bisa menjawab. Bagaimana hubungan antara tanaman dengan hewan dalam satu ekosistem? Apa jawabannya tadi? Jawabannya apa tadi? Baru saja. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam satu ekosistem? Jawabannya apa tadi? Nah, Bapak ulangi ya. Bagaimana hubungan antara tanaman dengan hewan dalam ekosistem? Tanaman dan hewan itu hubungannya bagaimana hubungannya? Dilihat tuh dari apa? Dari apa? Artinya tanaman menjadi energi bagi hewan karena dimakan leh. Seperti sapi makan rumput. Nah, itu hubungannya. Artinya tanaman menjadi energi bagi sapi. Sapi itu kan hewan. Kemudian tadi bagaimana makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan satu dengan lainnya? Kayak apa berkaitannya? Makhluk hidup dalam satu ekosistem berkaitan menjadi sumber energi juga untuk makhluk hidup lainnya. Sama. Kayak ular misalnya makan tikus. Nah, jadi kan menjadi energi bagi ular. Nah, ya kan? Itu maksudnya. Nah, ini kita sebelum lanjut, ini kita ada nanti Bapak juga kasih tugas kelompok lah. Tapi sebelum tugas kelompok kita dulu sini bermain peran, udah pintar ya. Bermain peran nanti ada yang kita menjelaskan ini. Yang masalah ekosistem tadi kan masalah energi. Nah, jadi kan tadi pertanyaan esensialnya itu adalah bagaimana kita mendapatkan energi. Apa tadi jawabannya? Dengan makan, misalnya makan ayam atau ikan, terserah. Nah, jadi jadi sini Bapak contohkan medianya, nanti ada yang jadi manusia, ada yang jadi ayam, ada yang jadi biji-bijian, ada jadi matahari. Nanti dia akan langsung jadi berkaitan jadinya. Lah, jadi berkaitan. Nih. Nah, udah Bapak siapkan. Sini ada 4 orang. Ada yang mau jadi bermain peran dulu. Silakan. Maju bermain peran, nanti gantian. Yang belum nanti bisa. Artinya semuanya merasakan jadi bermain peran. Silakan. Maju ke sini aja nanti. Bermain peran aja nih. Silakan, ada yang mau 4 orang. Ya, yang mau jadi matahari siapa? Ya, jadi matahari. Ya, nih. Matahari. Nah, nanti diletakkan di sini, diletakkan di sini. Yang jadi biji-bijian. Ya. Ya, silakan ditempel di bajunya. Yang jadi ayam. Yang jadi manusia. Manusia Sahrel. Ya, tempel dulu di situnya. Nah, lihat. Nah, ya seperti itu. Nanti Bapak ambil dulu bahan yang lainnya. Itu adalah tali. Artinya kan nah, ini jadi rantai makanan, jadi rantai energi, transfer energi. Nih, langsung kita bermain peran. Yang jadi matahari, silakan pegang. Nah, jam matahari. Kemudian matahari memberikan energi kepada siapa? Biji-bijian, pegang. Kemudian biji-bijian memberikan energi kepada siapa? Ayam. Kepada ayam, pegang. Kemudian ayam memberikan energi kepada siapa? Dimakan oleh siapa? Nah, manusia. Nah, jadi kan dia tuh berantai jadinya. Artinya inilah yang namanya jaring-jaring makanan, jaring-jaring energi, jaring-jaring transfer energi. Ini manusia memakan ayam. Kalau ayam memakan biji-bijian, biji-bijian dapat bukan dimakan lah, tapi dapat energi dari matahari dengan proses fotosintesis. Nah, paham lah udah? Nih rantainya, rantai daripada transfer energi. Ya. Nah, itu kan.
Alhamdulillah, yang belum silahkan. Selesai, terima kasih, duduk. Ya. Nah, ya yang belum. Maju, yang belum maju. Ya, bertiga, ya maju. Siapa yang jadi matahari? Ya. Yang jadi ayam. Yang jadi biji-bijian. Yang jadi manusia. Nah, berarti Bapak sisanya. Betul, jadi Bapak kan. Ini di sini di. Nah, rajin masalah nah manusia nah. Nah, manusia Bapak. Jadi perannya jadi manusia. Kemudian manusia ini memakan ayam. Nih, pegang ayam. Nah, terus kasihkan kepada biji-bijian. Pegang. Ya, nah. Ya, kemudian biji-bijian dimakan oleh ayam. Ayam dapat energi dari matahari. Nah, jadi kan dia berantai. Adanya melalui proses, bentarlah. Alhamdulillah pahamlah, mengertilah ada. Ini namanya ekosistem, bentarlah. Adanya saling berhubungan. Lah, saling berhubungan nih. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan juga antara biotik dengan abiotik. Biotiknya nih, manusia, biotik, ayam, biji-bijian. Kan biji-bijian ini kan tumbuhan. Nanti kan dia hidup. Nah, matahari kan tidak hidup. Nah, kan biji-bijian ini kan di tanah. Berarti kan termasuknya di sini tanah. Termasuk abiotik. Nah, ya selesai. Terima kasih. Duduk. Nah, itu bermain perannya lah pintar. Pahamilah adalah untuk bermain peran. Nah, sekarang kita tugas kelompok. Jadi Bapak bagi dua ya tugas kelompoknya. Nah, jadi Bapak bagi dua. Nanti ada yang 4 orang, ada yang 3. Nah, kalau ini pokok jadi bertiga. Nah, jadi Bapak jadi 2 arah, situ dan di sini lah. Berarti yang untuk nih pakai minjam ke sini. Nah, ini bertiga pasti sudah. Ke sini. Bapak mau makan jam yang dekat aja. Nah, tugas kelompok. Nah, nanti yang ini ke sini. Ini pas 3. Nah, ini yang ini ke sana. Itu. Sinilah. Itu. Itu. Nanti di situ dulu kelompoknya di situ. Di situ. Nanti bentar. Dudukkan dulu sesuai tempatnya. Nah, silakan dulu dibacain dulu ini bahannya. Bacain dulu, dudukkan dah. Sini nih kan kelompoknya 2. Ah, baca dulu. Silakan dibaca nanti sistem.
Baca dulu itunya. hubungan Dibaca. hidup dan saling mempengaruhi. Baca dulu lah. Ya, woi ditempel kapan? Pak. Nanti ditempel. Cuma itu dibaca dulu itunya yang materinya dulu. Mungkin nanti dipotong. Tapi sebentar dulu kajinya tuh dikaji dulu. Sesuaikan. Nanti ini kan sesuai namanya, sesuai ekosistemnya. Nanti ditempel di sini. Jangan sampai lewat batas ini. Ini juga sama. Ini juga. Dipotong, ditempel satu-satu. Ini potong, ini potong nanti. Nanti potong. Iya. Di mana mandaknya? Paham? Iya. Nanti dilem. Tugas kelompok. Gantian bacanya. Belum ya. Itu sistem apa? Dipotong, nanti diletakkan sesuai dengan ekosistemnya lah. Ya, sama ya kalau ini nanti gambarnya. Kalau di sini gambar, kalau di situ kan tulisan. Enggak, ditempeli sesuaikan dengan kolom-kolomnya yang di sini. Kalau ekosistem buatan di sini mandaknya. Ekosistem perairan di sini, ekosistem daratan di sini. Sesuaikan. Sudah dikasih jarak. Pan. Tundra tadi dibaca di situ, makanya juga dibaca di situ. Makanya dibaca dulu di situ. Itu ada materinya bintara sambil dikaji dulu, dipahami. Nanti setelah selesai baru nanti bisa mengerjakan tugasnya nih, ditempel di sinilah. Ekosistem perairan, yang perairan di sini khusus. Ekosistem daratan di sini khusus. Yang ekosistem buatan di sini khusus. Jangan sampai lewat. Ya. Tempelnya yang mana yang bagusnya seperti apa, nempelnya terserah, bebas kamu. Yang penting jangan sampai lewat di sini. Ekosistem perairan di sini aja jatahnya. Nah, maksudnya batasnya sini sampai sini aja. Di sini. Soal nempelnya yang penting sesuaikan dengan apa yang kamu sesuaikan, apa yang kamu pengen lah nempelnya. Oleh pancaran cahaya matahari, sumber dan jumlah matahari terlarut. Jika kandungan garam terlalu sedikit, maka ekosistem dikenal sebagai perairan tawar, dan bila kadar garam Ekosistem apa namanya tah? Buatan. Nah, buatan di mana man? Pilih. Makanya coba Bapak baca ini sambil kan Bapak menjelaskan tadi ada kan? Nah, jadi setelah dibaca kan Bapak menjelaskan tadi ada kan? Nanti tempel sesuai itu. Tempel sesuai ekosistemnya. Sama inilah di sini. Ditempel sesuai ekosistemnya juga. Gambarnya dikenali lah. ekosistem yang diciptakan manusia untuk kebutuhan manusia.
berbagai jenis ikan, koral, dan makhluk laut lainnya. Inggih dipotong sesuai gambarnya, nanti tempel sesuaikan dengan ekosistemnya ditempel. Dan tumbuhan alga dan dapat membuat Sesuai keinginanmu, kayak masalah menempelnya seperti apa, terserah kelompok di sinilah. Supaya bagus. dan hujan. Seperti apa? Sistem darat. Sistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan tingginya yang ada di dalamnya. Hujan berbeda Nah, tempel sesuaikan. pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga misalnya merupakan hutan yang Tempel lah. Ini gambar apa nih? danau. Pantai itu Mintara. Pantai. Ini pantai. Ini danau. Nah, ini yang danau. Apa ya? Ini tundra nih taiga. Ada dibaca, makanya materinya itu dibaca sambil sinyakan. Nah, tempelnya boleh dipotong sambil ditempel boleh. Silakan. Kan visual itu kan artinya ekosistem yang menampilkan gambar. Dipotong dulu satu-satu, nanti tempel di mana letaknya, apakah itu yang bukan ini aja ini tuh. Itu yang materinya dibaca. Aku sampai sini. Mulai sampai sini. Mana sampai sini toh? Berarti kan ya. Mana ya? Di sebelah. Ini mudah aja bener lihat gambarnya. Ya kenapa? Tentukan ekosistemnya. Ada kanal kah ini? Kanal lah. Sungai, bila sungai di mana letaknya? Nah, sungai. Itu gunung. Kada tahu lihat di gunung. Ini gambarnya kelihatan nah, kada tahu di gunung nah. Ini gunung, pintar di mana letaknya ekosistemnya? Dibuatan kah, di perairan kah, di daratan? Tinggal tempel gambar. Ini kan ini kelompok visual berarti dengan gambar. Kalau sana kelompok auditori dengan tulisan, penjelasan. Nah, itu kamu yang menempelkannya bukan Bapak. Tugas kelompok kan? Nah, udah sini. Kelompok auditori sudah selesai nempel bertaan. Semuanya sudah tertempel. Jadi nanti tinggal di
Ajukannya lagi nanti ke depan dijelaskan, dipresentasikan ya kan. Nanti maju 4 orang maju. Nah, nanti ditempel pakai paku picik. Nah, nanti ditempel. Bapak tempelkan ya. Ditempel. Bapak tempelkan. Kita tunggu lagi satu kelompok berikutnya. Ini yang dengan gambar. Ini mudah. Tahu dengan gambar nih. Kita tunggu lagi yang kelompok visual lah. Untuk yang auditor sudah. Ini bisa pintar dikasih nama di sini. Nama siapa yang mau nulisin yang untuk auditori nama-namanya. Namanya. Nama-nama anggotanya. Pintar. Nama-nama anggotanya ditulisin. Jadi nama pesertanya bukan mau 4. 1, 2, 3, 4. Nabed. Tiga. 4. Ya, selesai. Terima kasih, ditulis dulu. Tunggu dulu lah, nanti kamu presentasinya ke 4 nanti 4 orang. Duduk dulu di tempatnya dulu, duduk. Kita masih proses pembelajaran. Selesai. Sudah selesai? Belum. Sudah selesai, nanti ditempel di depan. Ya, proses pembuatan. Di YouTube aku. Itu benar. Kayak nah. Tulisin namanya lah. Nah, namanya nah. Namanya di Di pojok kiri. Terus namanya Sena. Bertiga. 1, 2, 3. Nomor 1 siapa? Yang bertiga. 3 orang kan?
Nama silahkan tulis. Ibnu Kausar. Dua. Tiga. Ya, Bapak tampilkannya ke depan. Nanti presentasinya berarti tiga lah. Maju nanti ada yang ngomong, yang bicara, menjelaskan. Nah, sudah, silakan duduk di tempat masing-masing. Sekarang kelompok yang duluan mau maju. Kelompok mana? Ya, silakan. Apakah auditori atau visual yang duluan? Menjelaskan. Maju ke depan sini. Auditori, ya silakan. Nanti jelaskan, presentasikan ini. Apa kisahnya, ceritanya apa ini? Ya silakan. Apa nih, mengisahkan tentang apa? Ini kan tugas kelompok. Nah, silakan, ada yang bicara satu orang. Silakan. Ini dijelaskan, ini maksudnya apa? Menceritakan tentang apa? Ini menceritakan tentang apa? Ekosistem. Ekosistem? Perairan. Ekosistem perairan. Terus apa lagi? Ekosistem daratan. Buatan. Ini maksudnya kenapa dipilah-pilah? Karena itu adalah bagian yang perairan itu bagian dari air. Ini jadi yang air maksudnya pantai, laut, danau, sungai. Itu yang ekosistem perairan lah. Kalau yang ini Daratan seperti gunung, gurun, taiga, hutan. hutan. Kemudian ekosistem buatan maksudnya Bendungan, sawah, kolam, tundra. artinya ini diolah oleh manusia. Ya. Silahkan duduk dulu nanti. Kemudian maju kelompok, tugas kelompok dari KPD visual. Ya, silahkan dijelaskan maksud daripada tugas kelompok kamu. Ini menceritakan tentang apa? Ekosistem, ya. Buatan atau perairan, sistem daratan. Ya, ada tiga lah, ekosistem buatan, ekosistem perairan, ekosistem daratan. Terus ceritanya apa ini? Buatan ada sawah, bendungan, kolam buatan, Ini apa nih? tundra, Tundra. Namanya ekosistem perairan, ini apa? Laut. laut, sungai, pantai, danau. Ya. Ekosistem daratan? Gunung, hutan, gurun, taiga. Tiga ya. Ya, silahkan duduk. Semangat ya. Nah, inilah hasil daripada tugas kelompok kalian. Nah, walaupun mungkin ada masih kurang tepat nih. Itu kan ada taiga. Taiga itu kan daerah daratan, bukan olahan lah. Taiga ini benar, ini daratan. Maksudnya ini yang tundra. Tundra. Nah, tundra ini termasuk daratan. Ya pintar ya. Nih, tundra. Ini jenisnya nih hutan. Bukan dibuatan, ini tundra nih. Ini sebuah apa namanya? Ekosistem juga, bukan buatan manusia. Nah, jadi tundra ini seharusnya ke daratan sinilah berbuatnya. Di sini nimpelnya, sini kan. Kemudian ini untuk visualnya. Ini gambarnya. Nah, ini tundra juga nah. Tundra kan. Nah, tundra ini seharusnya juga ke daratan. Jadi Pak yang
Nih, tundra ini seharusnya ke sini. Ini P-nya. Yang harus disebutin di pembuatan apa? Yang asalnya 3 buatan itu 3 aja. Sawah, bendungan, kan kolam. Enggak ada. 3 aja yang buatan. Kalau yang tundra ini ke sini, ke daratan. Nah, artinya kan sudah, alhamdulillah banyak paham. Ya mengerti udah. Yang penting hanya penempatannya aja istilahnya lah. Nah, jadi kesimpulannya apa yang dapat kita simpulkan pelajaran hari ini, bentar. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Bisa lah menyebutkan kesimpulannya. Pelajaran hari ini. Kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu kesimpulannya? Nah, kesimpulannya itu adalah ini kita mempelajari tentang ekosistem. Bentar lah. Ekosistem itu apa tadi? Hubungan Antara manusia. timbal balik yang tiada terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, itu kesimpulannya. Dan juga lingkungan itu ada 2. Nah, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Biotik apa? Hidup. Ya, biotik makhluk hidup. Abiotik? Abiotik apa? Apa-apa. Abiotik. Lingkungan tak hidup. Seperti tanah, air, cahaya, batu. Nah, itu termasuk abiotik, bentar lah. Dan juga ekosistem ini terbagi 3, bentar lah. Itu kesimpulannya. Yang pertama, ekosistem buatan, boleh. Kedua, perairan. 3, daratan. Nah, 3, pastikan. Nah, ini ada terakhir. Nah, 3 message-nya nih, bentar lah, tulis. Berkelompok. Nah, udah. Jawaban nah di sini. 1, 2, 3. 3 ditulis jawabannya. 3 ditulis. Silahkan tugas yang ditulis saja di situ. Langsung jawab di situ. Langsung jawabannya aja di situ tulis. Nah, jawabannya apa? Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem mendapat energi? Sudah tadi Bapak jelaskan. Tulis itu dengan apa? Tulis itu. Tulis di sini nih, dengan apa dia makhluk hidup itu pada suatu ekosistem mendapatkan energi, dengan apa? Pada manusia dan hewan dengan, tulis itu pada manusia dengan hewan. Pada manusia dengan hewan. Ya. Hewan ya. Hewan. Ini tadi yang disebut kawan, dia sebut teman tadi. Apa tadi? Pada manusia dan hewan dengan lingkungan. Dengan sudah tadi, dengan hewan dengan memakan. Pada manusia dan hewan dengan memakan. Dengan memakan makhluk lainnya. Memakan makhluk lainnya. Nah, ini kan ini makhluk hidup yang manusia lawan hewan. Tumbuhan Pak? Tumbuhan, tulis. Tumbuhan. Tumbuhan, pada tumbuhan tulis di bawahnya. Nih sini, pada tumbuhan. Lah ini itu di sini. Pada tumbuhan masih nomor 1, pintar. Pada tumbuhan dengan fotosintesis. Udahlah, ini nomor 1. Jauh lah, udahlah. Sabar. Makanan. Santai, adaku. Ini bisa toh.
Kerja. Dengan fotosintesis. Fotosintesis itu bentar tulisannya F, lain P. Fotosintesis. Harusnya dihapus langsung curhat aja. Fotosintesis. F, lain P. Fotosintesis. Fotosintesis lah. Oh bulat. Fotosintesis. Sudah. Sintesis. Sintesis. Nah, lalu pertanyaan nomor 2 apa nih? Bagaimana makhluk hidup Nah, berkaitannya dengan apa? Dengan berkaitannya dengan menjadi sumber energi. Menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Menjadi sumber energi. Sumber energi. Menjadi sumber energi. Energi itu lain pintar. Energi. Ya. Menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Nah, terakhir. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan? Nah, ini sudah tadi Bapak jawabkan juga. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan? Ingatlah. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam ekosistem? Ingatlah. Ya, benar, silakan. Tanaman menjadi sumber energi bagi hewan. Itu jawabannya. Tanaman menjadi sumber energi bagi hewan. Atau apa tadi disebut apa tadi? Tanaman menjadi sumber energi bagi hewan. Sudahkah semuanya? Nah, ini nomor 2. Nomor 1 sudah selesai, bentar. Makhluk hidup mendapatkan energi dari manusia makanan. Sudah selesai, boleh dikumpul. Nah. Oh ya, di meja Bapak. Sudah. Sudah selesai? Nomor 3. On. Iya, mati jamnya. Udah, kompas selesai bentar.
Nah, nah, silakan istirahat. Silakan sudah selesai istirahat. Istirahat. Tapi siapa yang memimpin doa sebelum baca doa dulu sudah belajar kan? Duduk. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaghfiruka ma alamtani farduhu ilayya inda hajati ilaih walakan sani ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan istirahat.